الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الله العلي درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلون من حزبهم يرزقون محبتهم ويتوفون على ملتهم ويعيشون في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awal qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Syekh Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Yang lalu selesai kita menghatamkan kitab Qaidul Hamsin, akidah yang wajib kita ketahui yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihimus salatu wassalam. Hari ini kita berkesempatan untuk memulainya kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan umur, kelapangan waktu, kelapangan hati, hingga kita bisa memahami apa yang menjadi hak-haknya Allah dan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini dimulai dengan kalimat Bismillah, kemudian pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketahuilah olehmu, hei orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah berakal dan sudah sampai pada usia dewasa. Usia dewasa itu laki-laki 15 tahun, wanita juga 15 tahun. Kalau sebelum 15 tahun sudah mengalami ikhtilam, mimpi, ataupun sudah haid, maka dia sudah termasuk golongannya orang dewasa. Tapi ketika tidak mengalami mimpi atau haid, maka maksimalnya sampai 15 tahun. Walaupun tanpa haid, walaupun tanpa mimpi, maka dia terhitung mukallaf. Ketika terhitung mukallaf, maka dia berkewajiban melakukan semua perintah-perintah agama. Artinya orang mukallaf itu
mendapatkan beban, mendapatkan tanggung jawab untuk mengerjakan semua perintah-perintahnya Allah tanpa pilihan. Ini nggak bisa milih, saya nggak daftar lah. Saya mau kalah tapi nggak daftar gitu. Ya nggak bisa, mau kamu daftar nggak daftar. Kalau sudah mukallaf, wajib kamu mematuhi aturan-aturan yang dijalankan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ini sudah nggak ada pilihan lagi untuk kita mau kamu menerima, kamu yang untung, kamu menolak, kamu yang rugi. Ini bukan terus, oh kalau saya nggak ikut, itu saya kan nggak surga nggak neraka, bebas gitu. Terus di mana? Bikin susah aja. Oh, jangan lihat susahnya, lihatnya senengnya. Bagaimana itu dikasih aturan, dikasih kerjaan, dikasih pengetahuan oleh Allah, kok jadi merasa susah. Mestinya kita merasa beruntung karena bisa menjadi bagian, muncul sebagai hambanya Allah. Bisa jadi apalagi sudah jadi hambanya Allah, bisa jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini keberuntungan yang harus kita syukuri. Jadi setiap mukallaf itu punya kewajiban yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajibannya orang mukallaf? Kewajibannya orang mukallaf pertama yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang mukallaf adalah masuk ke dalam agama Islam. Mau itu anaknya Ahok, mau itu anaknya Ahik, mau itu anaknya Donald Trump, mau anaknya Donald Bebek. Kalau dia mukallaf, dia sampai usia 15 tahun, maka dia wajib masuk agama Islam. Nah, mukallaf ini kan nggak semuanya anaknya orang Islam. Mukallaf itu ada juga anaknya orang kafir. Karena anaknya orang Kristen yang usia 15 tahun juga mukallaf. Anaknya orang Buddha yang usia 15 tahun juga mukallaf. Anaknya orang Konghucu, anaknya Yahudi, anaknya Nasrani, siapa saja yang usianya telah mencapai 15 tahun, maka dia jadi mukallaf. Maka dia ketika dia berposisi sebagai mukallaf, kondisinya sudah menjadi orang mukallaf yang usianya sudah dewasa dan berakal, maka dia wajib masuk agama Islam. Dan bagaimana saya tahu tentang agama Islam? Nah, kamu kan punya akal. Makanya disuruh masuk orang yang punya akal. Kalau nggak punya akal bagaimana? Oh, selamat kamu. Apalagi sampai mati nggak punya akal. Oh, selamat. Kegerogol aja terus mati maksudnya. Itu selamat surga langsung sudah. Kamu makanya pakai sadar sih jadinya. Kalau dari kecil kamu nggak sadar terus sampai kiamat, sampai mati, selamat malah. Ini gara-gara kamu sadar jadinya ini ada tanggung jawab. Jadi yang namanya mukallaf itu nggak berukuran terus, oh karena saya anaknya orang Kristen terus, oh saya nggak kena kewajiban ini. Semuanya kena kewajiban, nggak ada ukurannya. Siapa saja berkewajiban masuk dalam agama Islam. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang isinya la ikraha fiddin. Artinya apa? Nggak ada paksaan masuk dalam agama Islam. Kenapa nggak dipaksa? Kenapa seseorang tidak boleh dipaksa masuk agama Islam? Artinya bukan nggak boleh dipaksa, nggak perlu dipaksa. Kenapa? Jangan diputus, di situ ayatnya ada sambungannya, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Barang yang sudah jelas itu nggak usah kamu paksa-paksain.
Islam sudah jelas kebenarannya. La ilaha illallah sudah jelas kebenarannya. Muhammadur Rasulullah sudah jelas kebenarannya. Kamu nggak usah maksain orang untuk kalau nggak la ilaha illallah gua bunuh loh. Nggak ada, Nabi nggak pernah begitu. Nggak ada satupun orang masuk Islam di zaman Nabi, di zaman orang-orang setelahnya, zaman sahabat dipaksa untuk masuk, nggak ada. Walaupun mereka tawanan Islam, ya nggak dipaksa untuk masuk Islam. Nah itu Nabi kok merangin orang ke sana. Nabi merangin itu bukan memaksa orang masuk agama Islam. Nabi memerangi orang yang menentang agama Islam. Nabi memerangi orang yang menentang diajak masuk agama Islam. Kalau kamu nggak menentang, Nabi nggak maksa. Kamu mau milih pendapat kamu sendiri berpegang kepada agama selain Islam, silakan. Hingga nggak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Kenapa? Karena agama ini sudah jelas benernya. La ilaha illallah sudah jelas benernya. Muhammad Rasulullah sudah jelas benernya. Nah yang tahu benernya siapa? Orang yang berakal. Makanya yang disuruh masuk orang yang punya akal, yang sudah dewasa akalnya. Kamu bisa mengetahui kebenaran la ilaha illallah, kebenaran Muhammad Rasulullah, maka kamu diperintahkan masuk agama Islam. Nah kalau saya nggak tahu benernya, goblok berarti kamu. Ya, akalnya goblok berarti, matanya picak berarti. Atau kamu menolak kebenaran. Antara itu. Makanya di Al-Quran dikatakan oleh Allah, bagaimana Allah menceritakan orang-orang kafir yang nanti di hari kiamat menyesali mereka tidak bisa masuk agama Islam. Apa kata mereka? Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, ya Allah, andai saja dulu saya ini mau mendengarkan berita para nabi, berita para kiai, berita para ulama, saya mau berpikir tentang kebenaran berita mereka, maka saya nggak akan masuk ke neraka ini sekarang. Jadi mereka sendiri yang meninggalkan berpikir. Mereka sendiri yang nggak mau berpikir tentang kebenaran agama Islam, kebenaran la ilaha illallah, kebenaran Muhammadur Rasulullah. Atau mereka nggak mau berpikir, bener nggak sih ajakan bapak saya? Ketika diajak Kristen ke gereja, bapaknya nggak mau pikir ini agama ini bener apa enggak. Dianggap kalau datang dari bapak saya pasti bener. Yang jamin pasti bener siapa? Maka dikatakan dalam ilmu pengetahuan itu, semua omongan itu boleh saja salah. Semua omongan, kecuali omongannya Allah, kecuali kalamnya Allah. Yang nggak mungkin selain kalamnya Allah, selain kalamnya para rasul, pasti ada kemungkinan. Lah bapak kamu nabi atau rasul? Kalau bukan nabi bukan rasul, berarti omongannya boleh saja. Lah itu tinggal dikontrol, begitu loh. Jadi kalau kamu kok akalnya itu normal, akal normal itu bagaimana? Akal normal itu didasari yang pertama, di hatinya tidak ada fanatisme. Orang kalau sudah fanatik golongan, fanatik ras, fanatik guru, fanatik keluarga, ini sudah nggak mau mendengarkan pendapat orang. Jadi jalan atau sabab pertama kekafiran seseorang itu diantaranya fanatik. Orang akan bisa menemukan kebenaran apabila meninggalkan fanatik. Kalau sudah dia nggak condong pada seseorang, hatinya nggak hanya mau mengikuti pendapat satu orang, berarti akalnya sudah terbuka mau menerima pendapatnya siapa, maka ini jalannya kamu dapat hidayah. Jadi jalannya orang itu pertama dapat hidayah, akalnya mau terbuka, mau
mau mencari kebenaran dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ini orang tua saya ini benar nggak ngomongnya? Jangan terus langsung, oh orang tua saya pasti benar. Nah yang jamin benar siapa? Kalau orang tua kamu nabi lah itu dijamin benar. Bila jadi nabi, nabinya makmu sodek kan benar. Nabi gadungan. Bila nabi Mirza Ghulam Ahmad kan benar. Kalau orang tua kamu nabiullah itu pasti benernya. Oh yang orang tuanya nabi aja nggak dipercaya, Kanan. Kanan punya orang tua itu masih nggak percaya sama omongan bapaknya. Padahal jelas-jelas nabi, jelas-jelas kalau ngomong pasti benar, masih ditolak sama Kanan. Kenapa? Karena Allah jadikan akalnya tertutup, mata hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, gitu. Hingga mereka nanti akan, ya Allah, kenapa dulu kok saya nggak mau mikir? Kenapa dulu saya nggak mau mendengarkan ajakan mereka? Ini kekecewaan akhir nggak ada gunanya. Maka sekarang yang kita lagi punya kesempatan hidup, gunakan akal itu sebaik-baiknya untuk apa? Untuk menimbang. Akal kita ini kamu gambarkan jadi timbangan. Timbangan itu bisa untuk nimbang apa saja. Nimbang daging kurban bisa, nimbang beras bisa, nimbang batu kerikil bisa. Ini timbangan itu harus bisa nimbang apa saja. Ya, oh ini khusus beras timbangannya, nggak boleh buat. Mana ada timbangan begitu. Timbangan itu harus netral, bisa untuk nimbang apa saja. Artinya bisa memutuskan apa saja dengan timbangan itu. Dikasih daging, ya dia bisa mutusin. Kasih beras bisa. Nggak terus, oh kalau saya nggak mau saya pakai mikir-mikir yang pokoknya apa kata bapak saya, ini yang mau saya ikuti. Walaupun kamu orang Islam, kamu nggak selamat. Enggak. Walaupun kamu orang Islam, ketika akal kamu nggak mau dipakai berpikir, kamu tetap disalahkan oleh agama. Ini konsekuensi. Ini konsekuensi. Maksudnya apa? Orang hidup di dunia dijadikan oleh Allah sebagai hamba, kemudian diperintah oleh Allah untuk taat, itu modalnya sama. Apa? Akal. Modalnya, kalau modalnya sama, berarti cara menggunakannya harus sama. Kalau anaknya orang Kristen, anaknya orang Buddha, orang Yahudi, orang Nasrani nggak mau mikir, jadinya apa? Kafir. Akalnya mereka nggak mau dipakai mikir, jadinya apa? Kafir. Artinya mereka tetap berada dalam agama bapak-bapaknya, tanpa pindah ke agama yang lain atau tanpa tahu kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau anak-anak mereka ini nggak mau mikir, jadinya kafir. Kalau anaknya orang Islam, kalau anaknya orang Islam kalau nggak mikir hukumnya apa? Ya kafir juga. Konsekuensi hukum gitu loh. Kalau akalnya seseorang nggak dipakai berpikir, berarti nggak tahu kebenaran. Anaknya orang Islam juga kalau nggak mikir, berarti nggak tahu kebenaran agamanya sendiri. Maka kata Imam Sanusi, hukumnya kafir. Ini konsekuensi hukum maksudnya. Jangan terus, oh kalau saya anaknya orang Islam nggak apa-apa, nggak mikir. Lah nanti mereka di akhirat protes dong, ya Allah lah kenapa saya jadinya anaknya orang Kristen, ya Allah. Kenapa saya dulu gak dijadikan orang Islam aja, ya Allah. Enak dong, gak usah mikir, selamat ya Allah. Sedangkan saya gak mikir, kafir. Gitu dong. Jadi ada konsekuensi hukum. Anaknya orang Kristen gak mikir, kafir. Anaknya orang Islam gak mikir, kafir. Artinya ketika dia gak mau mikir, gak tahu kebenaran la ilaha illallah.
Dia anaknya orang Islam yang di luar kamu tanya, itu Allah itu Tuhan itu benar apa enggak? Atau yang benar itu Tuhan itu Kristen, atau yang benar Tuhan itu ya Islam pokoknya Allah. Kamu tahu ini dari mana? Pokoknya bapak saya begitu. Itu nggak mikir namanya. Dia nggak ngerti kebenaran agama Islam. Dia nggak tahu benernya la ilaha illallah. Kalau dia mikir, oh agama Islam memang agama benar. Bukan karena bapak saya yang ngomong, memang Islam agama benar. La ilaha illallah kalimat yang benar. Muhammad Rasulullah kalimat yang benar. Maka kamu selamat akalnya. Bisa menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya. Begitu loh. Jadi ini nggak main-main. Berpikir itu kewajiban utama. Maka siapa orangnya yang nggak mau mikir, kamu nggak akan selamat. Apalagi kok sampai nggak ngerti kebenaran. Oh, celaka. Jadi kewajiban pertamanya orang mukallaf itu masuk agama Islam. Caranya masuk agama Islam, caranya kamu ngerti kebenaran agama Islam, kamu harus mikir. Nah, dikatakan awalu wajibin alal insan an-nadru. Pertama-tama yang diwajibkan kepada orang yang berakal itu apa? Mikir. Mikir apa? Mikir tentang kebenaran la ilaha illallah. Gitu loh. Kebenaran yang hakiki itu mana? Bapak saya ngomong Tuhan 3, bener enggak ya? Bapak saya ngomong Tuhan itu Buddha, gede, duduk di atas, botak, diem aja, bener enggak ya? Dipikir gitu loh. Bapak saya ngomong Tuhan itu sunggokong yang punya ekor panjang, bener enggak ya? Bapak saya ngomong Tuhan itu Yesus yang ada di surga, bener enggak ya? Ini dipikir gitu loh. Kalau kamu bisa nemu kebenarannya, fakta, bisa kamu ikuti. Nah, kalau kamu nggak tahu benernya, bagaimana mau diikuti? Terus jangan fanatik. Pokoknya kalau bapak saya ngomong pasti bener, itu fanatik namanya. Nah, agama Islam itu nggak dipaksakan. Nggak ada orang Islam kayak kristenisasi bagi beras untuk masuk Islam, ada. Kenapa? Karena fakta, kamu nggak usah paksa. Nah, kalau agama lain ada program pemaksaan masuk agama. Yang namanya pastor dulu datang ke Indonesia lewat apa itu? Ikut kapal-kapal perang. Nanti ketika mereka itu memerangi satu wilayah, ditundukkan, maka rakyatnya diambil diagamakan Kristen, diagamakan. Islam nggak ada begitu. Nggak pernah Islam ngirim pasukan untuk membasmi satu negara, disuruh masuk Islam semua, nggak ada. Islam kalau datang kirim surat dulu, saya Rasulullah datang menyampaikan berita dari Allah. Siapa yang mengikuti saya selamat, siapa yang nggak ikut saya celaka. Terus gimana? Udah saya nggak usah ikut kamu lah, saya mau milih keputusan saya sendiri. Ya monggo. Tapi jangan nentang. Oh, jangan. Artinya ketika Nabi kirim surat, balasannya menganggap kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan apa-apa, jangan kamu ngatur saya. Kalau kamu masih ngatur saya, kamu akan saya perangi. Ya diajak perang. Jadi nggak ada Islam kok memaksa orang lain masuk Islam, nggak ada. Kenapa? Barang bener nggak usah dipaksa. 1 tambah 1 2. Perlu dipaksa nggak orang? Kalau kamu nggak ngomong 2, saya pukul. Perlu? Guru pernah nggak maksa kamu 1 tambah 1? Kalau nggak ngomong 2, saya pukul. Lah memang bener 2, ngapain dipaksa? Seseorang yang sudah tahu faktanya 1 tambah 1 2, walaupun kamu ganti 3, dia nggak mau. Tetap jawabnya 2. Kenapa? Karena faktanya 2. Begitu loh. Orang yang tahu fakta la ilaha illallah itu benar, ya dia nggak akan pernah mengikuti pendapatnya orang lain, nggak pernah mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Kenapa? Yang dia temukan adalah suatu kebenaran. Ini
pentingnya orang yang berakal tahu kedudukan akalnya. Untuk apa sih Allah ciptakan akal pada diri saya? Untuk mengetahui kebenaran la ilaha illallah. Agar kamu nggak sampai jadi orang yang kesasar, agar kamu nggak sampai jadi orang yang menyembah pada sesuatu yang bukan haknya untuk disembah. Berarti kamu ketipu. Akal kamu nggak bisa menimbang dengan benar. Ada timbangannya, barangnya ditimbang, dilihat tetap aja nggak jalan-jalan timbangannya. Lah kuncinya belum dibuka di situ, ya nggak jalan-jalan. Timbangan kan dikunci dulu biar nggak gerak-gerak. Nah, sudah dikasih barang baru dibuka, baru. Lah buka kuncinya itu apa? Hilang fanatik. Itu buka kunci. Kalau kamu masih punya fanatik, nggak bakal mau mikir nggak. Mau orang ngajak ngomong apa aja nggak bisa. Jadi hidayah Allah akan diberikan kepada hambanya. Yang pertama, kalau di hatinya sudah mau menerima kebenaran dari siapa saja, nah itu hidayah pertama. Hilangnya sifat fanatik. Maka orang akan berpikir, coba ingat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya ke orang-orang Arab pada masa itu. Apa jawabnya orang Arab? Muhammad, saya sudah punya agama dari nenek moyang saya. Kamu nggak usah ngasih agama lagi pada saya. Bapak-bapak saya nyembahnya ini. Kamu nggak usah ngatur saya untuk nyembah selain ini. Jadi saya tetap akan menyembah ini karena mengikuti bapak-bapak. Namanya apa itu? Fanatik. Itu penyebab kekafirannya orang-orang Arab pada masa itu. Apa jawabnya Nabi? Kamu dan bapak kamu bego semua. Marah nggak digituin? Ngamuk. Kok bisa begitu? Waktu bapak kamu mutusin patung jadi Tuhan, itu keputusannya nggak diambil hasil berpikir. Kamu mengikuti bapak kamu juga nggak hasil dari berpikir. Dua-duanya goblok. Itu loh. Kamu dan bapak kamu sak moyang-moyang kamu bego semua. Qurannya kok begitu. Iya, berarti kan dalam Quran bagaimana Nabi mengatakan mereka nggak berpikir ketika memutuskan patung sebagai Tuhan. Jadi kesalahannya di situ. Nah, kalau kamu kok mau berpikir dengan benar, kamu nggak akan mungkin memutusin patung sebagai Tuhan. Oke, kata Nabi jawabnya dikit doang. Ini patung ini siapa? Oh, Tuhan. Yang bikin siapa? Saya. Nah kalau hidungnya rusak gimana? Ya saya tambal. Kalau kupingnya rusak, saya ganti. Kalau pakaiannya kotor, saya bersihkan. Lah yang kamu itu diurusin Tuhan, apa kamu ngurusin Tuhan? Dikit ngomongin Nabi. Kamu itu yang ngurusin tuh. Kamu lebih layak jadi Tuhannya patung. Kok malah patung kamu jadikan Tuhan? Kamu itu lebih layak jadi nah ya dong, kenapa kamu yang ngurusin dia sih? Kalau hidungnya copot kamu tambal, kupingnya rusak kamu ganti, pakaiannya kotor kamu. Jadi kamu lebih layak jadi Tuhan. Kok malah yang diem aja kamu jadikan? Mikir loh. Itu loh. Jadi berpikir ini status sebagai mukallaf itu adalah status di mana seseorang itu dimuliakan oleh Allah dengan hanya anak-anak itu bebas mau mikir mau nyembahnya apa, nyembah patung mati ya selamat, nyembah api mati ya selamat. Kayak anaknya Ahok, anak Donald Trump itu kalau mati masih kecil selamat, maksudnya mana? Surga. Kenapa? Karena nggak ada kewajiban, nggak ada beban sebelum mereka punya akal yang sehat. Nah, ketika sudah kita dikasih oleh Allah usia panjang sampai 15 tahun, akal kita disehatkan, maka Allah memberi kita beban untuk berpikir. Siapa yang mau mikir dengan benar, menimbang dengan benar, maka dia selamat. Apa yang harus saya timbang? Yang harus kamu timbang ya la ilaha illallah. Kalau kamu bisa menemukan kebenaran la ilaha illallah, berarti timbangan kamu benar.
Kalau kamu kok nggak bisa menemukan kebenaran la ilaha illallah, berarti timbangan kamu belum karena nggak akan orang menimbang la ilaha illallah terus keputusannya salah. Gimana? Nggak ada. Orang dikasih tahu fakta 1 tambah 1 2 kok ini jawaban salah. Yang benar berapa? Yang benar 3 gitu. Tambah soak. Kalau Allah itu bukan Tuhan, yang Tuhan siapa? Coba. Yang Tuhan siapa? Kalau Allah bukan Tuhan, yang Tuhan siapa? Ada enggak selain Allah yang memberikan pengakuan kalau aku Tuhan, sembahlah aku? Semua yang disembah oleh mereka selain Allah itu nanti di akhirat oleh Allah akan dimunculkan. Ketika dimunculkan, maka para penyembahnya semua akan mengejar mereka masing-masing. Ini Tuhan yang dulu saya sembah. Dia datang, tolong kami, kamu yang saya sembah dari dunia. Kamu nggak bisa menolong kami di saat kami genting seperti ini. Apa kata yang disembah? Lah yang nyuruh kamu nyembah saya siapa? Lah saya pernah kasih kamu surat. Ada berita dari saya, sembahlah saya ada. Ya enggak sih. Lah kamu ngapain nyembah saya? Saya enggak tanggung jawab sama kamu nyembah, saya enggak ada urusan. Saya bukan Tuhan, kamu sembah. Jadi mereka semua akan berlepas tangan. Iblisnya berlepas tangan. Enggak, saya enggak nyuruh, saya ngomong doang. Kamu saya enggak ada urusan. Kurang ajar iblis. Udah ngajak-ngajak main lepas tangan. Ini apa Tuhan? Fir'aun aku saya enggak. Kan nyata, nggak ada satupun berita dari selain Allah yang menyatakan saya Tuhan. Coba, mana yang selain Allah yang punya pengakuan menciptakan surat, menciptakan berita, menciptakan tanda, kalau itu perintah dari dirinya ada? Buddha punya kitab, Hindu punya kitab, itu dari Tuhannya. Itu bukan kitab Tuhan, itu kitab nasihat dari pendahulunya. Kalau kamu mau jadi orang baik, caranya begini. Kalau ada batu di jalan, singkirin. Itu nasihat. Lah, kita perintah mana? Ya dari Tuhan langsung yang menyatakan aku Tuhan. Ku perintahkan kamu untuk menyembahku. Perintahkan kamu untuk ibadah kepadaku. Itu hanya ada dalam kitab-kitab agama Islam. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Selainnya nggak ada. Jadi kalau ada orang kok nggak mengetahui kebenaran la ilaha illallah, memang akalnya tidak dipakai untuk berpikir. Akalnya oleh Allah tidak dipakai, tidak diberikan pandangan hingga bisa memandang kebenaran la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan akal kita semuanya jadi akal yang sehat, akal yang bisa melihat kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kewajibannya orang berakal adalah berpikir, mengetahui kebenaran agama. Terus yang pertama wajib dikerjakan oleh orang yang telah mukallaf itu adalah masuk dalam agama Islam. Jadi semua orang sedunia ini harus masuk agama Islam. Lah kok maksa? Yang dunia ini punya Allah, kamu hambanya Allah, kok maksa? Lah kamu maunya gimana? Kamu tinggal di rumah bapak kamu anaknya bapak kamu maksa, ya pantas dong. Kalau nggak mau, out. Kalau nggak mau, out. Hah? Makanya dosa yang besar, dosa sebesar apapun kamu zina, kamu minum arak, kamu judi, kamu itu dari dosa-dosa itu dalam berita Al-Quran Allah siap menyediakan ampunan seluas apapun dosa kamu Allah siap jadikan ampunan.
Tapi kalau kamu sudah tidak bersyukur, tidak mengakui satu kenikmatan dari Allah, menganggap ini datang bukan dari enggak kamu syukuri nikmat dari Allah, apa kata Allah? Silahkan keluar dari jagatku, cari Tuhan selain aku. Ini sudah enggak ada kejahatan yang lebih jahat dari itu, gitu loh. Kamu sejahat apapun, zina, bunuh orang, judi, riba, kalau kamu tobat, diampuni oleh Allah. Tapi ini enggak diharapkan tobatnya oleh Allah. Enggak ada kalimat tobat setelah ayat yang mengingatkan tentang kalau kamu enggak bersyukur kepada aku, maka silakan kamu keluar dari jagatku, cari Tuhan selain ada kira-kira. Kalau kamu diusir bapak kamu, di luar banyak bapak cadangan maksudnya. Kalau kamu di luar diusir sama Allah dari jagat ini, terus kamu mau kemana? Jagat mana lagi? Mau ke jagatnya siapa lagi? Ini tanda yang penting. Makanya diwajibkan setiap orang itu masuk dalam agama Islam. Lah yang nggak mau masuk gimana? Yang nggak mau masuk dikatakan hukumnya kafir. Artinya kafir itu apa? Menolak perintah, gitu loh. Kalimat kafir itu asal dari ingkar. Apa yang diingkari? Perintah masuk agama Islam. Kan dikatakan orang kafir. Jadi kafir itu bukan satu momok, bukan satu nama yang kemudian menakutkan bagi seorang, bukan. Ini ibarah dari agama bagi orang yang tidak mau menerima perintah Allah. Ibarah bagi orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Kan disebut namanya orang kafir. Jadi setiap orang itu harus menjadi orang Islam. Kapan itu akan terjadi? Nanti pada masa Nabi Allah Isa alaihi salam diturunkan kembali, di mana semua manusia akan diajak untuk masuk dalam agama Islam. Artinya Nabi Isa yang sebagian manusia itu mengakui dia sebagai Tuhan, menganggap dia sebagai anak Tuhan, menganggap dia sebagai agama lain, maka ketika dia turun, dia akan meluruskan semuanya nanti. Saya bukan Tuhan, saya hambanya Allah. Hingga orang-orang Kristen sebagiannya akan taubat, akan masuk dalam agama Islam. Lah, yang nggak mau bagaimana? Yang nggak mau kemudian mengajak perang, ya akan diperangi semuanya. Hingga semuanya nanti bisa masuk dalam agama Islam, semuanya bisa menerima kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, caranya masuk agama Islam bagaimana? Caranya masuk agama Islam gampang. Caranya masuk agama Islam cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gampang cara masuknya. Pinnya gampang, passwordnya itu gampang. Kalau kamu nggak punya tiket, nggak punya password, ya nggak bisa masuk. Passwordnya, pendaftarannya pakai apa? Cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya banyak orang-orang yang ketika lihat anaknya orang Islam kok cantik, putih, pengen dikawinin, gimana caranya kawin sama anaknya orang Islam? Ya jadi orang Islam. Lah mau jadi orang Islam gimana caranya? Ya cukup ngucapin ini passwordnya. Oh gampang kalau begitu. Cuman ngucapin 2 kalimat itu kamu langsung jadi orang Islam. Cukup ngucapin 2 kalimat itu kamu dapat keselamatan di dunia. Kamu boleh kawin sama anaknya orang Islam. Kamu dikubur di kuburannya orang Islam. Kalau kamu motong hewan yang kamu potong boleh dimakan sama orang Islam. Kalau kamu hidup di lingkungan orang Islam, nyawa kamu dijaga, harta kamu dijaga, selamat hidup kamu. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat. Enak enggak?
Makanya banyak orang kepengen, banyak orang daftar untuk masuk dalam agama Islam. Tapi jangan sampai yang kita peroleh hanya keselamatan di dunia. Tapi yang kita peroleh jangan sampai hanya kenikmatan-kenikmatan di dunia. Artinya hanya ngucapin 2 kalimat syahadat, terus yang penting sudah jadi orang Islam, terus bebas. Setelah saya mau sholat, mau enggak, mau haji, mau enggak, mau ngaji, mau enggak. Dianggap hanya dengan ngucapin 2 kalimat syahadat selamat di dunia sampai di akhirat. Oh, enggak begitu ceritanya, bro. Kamu salah paham kalau begitu. Ngucapin 2 kalimat syahadat itu hanya selamat di dunia kalau yang kamu ucapkan hanya lafadznya saja. Lah, kalimat syahadat yang selamat di dunia sampai di akhirat disertai dengan mengerti maknanya. Sabda Nabi SAW, seseorang tidak akan diberi pahala dalam sholatnya kecuali mulutnya dan hatinya jadi satu ketika sholat menghadap Allah. Hadis sahih. Tidak akan tercatat pahala seseorang dalam sholatnya kecuali mulutnya dan hatinya satu paket menghadap kepada Allah. Kalau mulutnya bunyi, hatinya ke pasar, itu nggak ada pahala. Tapi sholat terhitung orang, tapi pahalanya nggak ada. Sama dengan orang ngucapin 2 kalimat syahadat, mulutnya bunyi, hatinya bunyi, maka selamat kamu di dunia sampai akhirat. Kok mulutnya bunyi, hatinya nggak paham apa-apa, cuman selamat di dunia. Kelihatan jadi orang Islam, tapi nggak diakui jadi orang Islam nanti dia. Kamu nggak ngerti kebenaran bahwa Allah betul-betul Tuhan. Kamu hanya ikut-ikutan mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini nggak benar. Kamu nggak boleh ikut-ikutan untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Kamu nggak boleh ikut-ikutan. Kamu harus tahu Allah betul-betul Tuhan. Dan dari mana taunya? Ya kenalan dong. Bagaimana? Tahu dari mana? Saya pengen tahu Allah itu Tuhan. Wiritan Allah, 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 Allah. Dan bu sampai ngiler, kamu nggak bakal kenal Allah. Kamu pengen kenal Jokowi, terus wiritan Jokowi. Kenal nggak kira-kira? Ya nggak bisa kenal. Bagaimana mau kenal Jokowi kok wiritan? Kenal Allah jalannya bukan wiritan. Wiritan itu untuk mengingat Allah. Ingat itu sudah kenal. Saya pingin ingat orang yang belum saya kenal, bisa nggak? Coba. Satu aja coba. Orang yang belum kamu kenal coba. Mau diingat. Nginget itu sesuatu yang sudah dikenal. Gitu dong. Orang belum dikenal mau diingat. Dikir terus, dikir. Zikir itu apa? Nyebut nama Allah, mengingat. Kalau sudah kenal, kamu kenal aja belum, dikir. Nanti begitu disuruh ingat, yang bunyi cuman mulutnya. Jadi walaupun mulutnya itu Allah, hatinya nggak bakal bunyi Allah, nggak bakal bunyi nggak. Kalau nggak, itu bagaimana hatinya mau bunyi Allah, mau kenal aja enggak. Jadi caranya masuk agama Islam itu mengucapkan 2 kalimat. Orang yang ngucapin 2 kalimat syahadat, maka dia resmi jadi orang Islam di dunia. Jadi siapa saja yang sudah mengucapin 2 kalimat syahadat, saudara kita Muslim. Mau itu statusnya Wahabi, mau Syiah, mau siapa saja, mau. Kalau sudah syahadat di depan kamu lihat syahadatnya dan sama dengan kamu syahadatnya, maka dia. Selagi kamu tidak melihat kemusyrikannya, selagi kamu nggak melihat kemurtadannya. Kalau dia di depan kamu mencaci sahabat, depan kamu nambahin rukun iman, ya itu jelas kemurtadannya. Kamu nggak bisa lagi ngakui dia sebagai orang
Selagi dia ngucapin 2 kalimat syahadat, nggak nampak kekafirannya, maka tetap sebagai orang, walaupun nggak pernah sholat, walaupun nggak pernah puasa, walaupun nggak pernah zakat, walaupun nggak pernah ke masjid, walaupun dia nggak pernah pakai sarung sekalipun, tapi dia pernah ngucapin 2 kalimat syahadat, maka dia jadi orang Islam. Dan dia nggak boleh dikafirkan kecuali tanpa kekafiran. Nah, tampak kafirnya apa? Oh, kafir itu nanti ada dalam kaidah fikih, ada kafir ucapan, ada kafir perbuatan, ada kafir i'tiqadan atau keyakinan. Kalau tiga-tiganya ini lolos, nggak tersentuh 3 itu, maka dia selamat dari kekafiran. Adapun caranya masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi siapa yang mengucapkan 2 kalimat ini bagaimana selamat di dunia. Di dunia kamu mendapatkan semua fasilitasnya orang Islam. Apapun yang orang Islam dapat, kamu dapat. Orang Islam menang perang, jarahan orang kafir, kamu kebagian. Hanya gara-gara ngucapin 2 kalimat syahadat. Sebelah kamu ada tahlilan, kamu kebagian. Sebelah kamu motong kambing, syukuran, kamu kebagian. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu selamat. Tapi keselamatan itu hanya di dunia. Adapun orang yang pengen selamat sampai di akhirat, maka harus disertai dengan mengerti maknanya. Mulutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya mengakui, mengetahui kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Kalau hatinya nggak kenal Allah itu betul-betul Tuhan, maka kamu nggak selamat sampai akhirat. Lah caranya tahu bagaimana, Bib? Ya tanyain coba. Kamu manusia itu sedunia, manusia sedunia mengakui kalau dirinya itu diciptakan. Matahari diciptakan, bulan diciptakan, langit bumi, bintang-bintang diciptakan, semua mengakui. Jangan orang Islam, jangan Kristen, Buddha, semua yang punya agama dan yang nggak punya agama sekalipun mengakui kalau dirinya. Kamu masuk ke Papua, kamu masuk ke Afrika bagian dalam yang nggak pernah dihuni manusia, artinya nggak pernah dikunjungi manusia, kamu ketemu sama kelompok orang yang telanjang, kamu tanya, kamu diciptakan nggak? Semua mengatakan kami mengakui Tuhan itu ada. Orang-orang Papua itu ya nyembahnya ada yang patung-patung apa, tengkorak, ada yang mereka masih mengakui adanya roh-roh, adanya Tuhan, adanya pengatur, semua mengakui. Kristen, Buddha, Yahudi, Nasrani. Jadi kalau bicara tentang alam ini diciptakan Tuhan, semuanya salaman. Semuanya satu pun tidak ada yang sanggup menciptakan alam ini kecuali Tuhan. Bisa nggak manusia bikin langit? Oh ya nggak bisa. Bisa nggak manusia bikin matahari? Ya nggak bisa. Boro-boro bikin nyenggol aja nggak bisa, lagi kok bikin. Lah, yang bikin langit, bumi, matahari, dan manusia semuanya siapa? Tuhan. Itu semua sepakat. Lah, yang Tuhan siapa? Ini yang rame, itu loh. Semuanya nggak pernah lihat, terus mau memutuskan mana yang rame. Kata si Anu yang jadi Tuhan api. Kenapa? Api itu paling dahsyat, semuanya kalah semua. Api bisa mengalahkan, maka dianggap dia Tuhan. Maka ada penyembah api. Ada yang mengatakan matahari Tuhan. Kenapa? Dia yang paling besar, paling perkasa, paling dibutuhkan semuanya. Ini
Ini pikiran manusia mau mencari siapa Tuhan yang menciptakan dirinya. Kalau mengakui Tuhan itu ada, semua sepakat sedunia. Kamu nggak usah egois bahwa oh yang kenal Tuhan cuma saya. Semua sedunia ngakui Tuhan. Makanya waktu ribut-ribut kitab akidah ini dibikin pertama kali oleh Imam Asy'ari. Imam Asy'ari memutuskan orang yang sah Islamnya, sah pengakuan tentang Tuhannya, maka dia harus ngerti al-alamu hadisun wa kullu hadisin la budda lahu min muhdis. Alam ini baru dan tiap yang baru pasti butuh sama pencipta. Kalau dia nggak ngerti ini, maka nggak sah imannya. Nah, ulama protes, gimana kan manusia akalnya nggak semuanya sama. Sudah kita cek, pergi ke gunung, cari orang yang paling goblok, yang nggak pernah ketemu orang, yang nggak pernah ngaji. Tanyain, kamu kenal Tuhan nggak? Kata dia, Pak, kamu itu kok goblok? Yang ditanya itu, kamu kok goblok? Ya Tuhan dia kenal. Apa buktinya Tuhan itu ada? Kalau ada telepon, mesti ada sapi, goblok kamu. Kan nggak repot. Orang gunung yang nggak pernah ngaji, tahu kalau ada telepon, mesti ada. Nggak mungkin ada telepon kok nggak ada. Itu semua akalnya manusia nemu. Akalnya orang goblok sekalipun. Sekarang bicaranya yang Tuhan siapa? Nah ini yang ini nggak bisa salaman ini. Kalau akalnya nggak normal, nggak sehat, nggak bisa. Nanti nemunya siapa aja yang dianggap dia perkasa dianggap sebagai Tuhan. Kenapa? Kalau mau nemu Tuhan pakai mata, sampai kiamat kamu nggak nemu. Mau nemu Tuhan pakainya, artinya kejadian yang kamu lihat pakai mata, mau kamu putuskan Tuhannya di antara itu, ya enggak ada. Api membakar, nasi mengenyangkan, pisau memotong, obat menyembuhkan. Terus kamu mau nyari yang Tuhan yang mana? Pakainya mata, ya enggak ketemu. Kalau pakainya mata nanti muter-muter di situ aja. Kadang api disebut Tuhan, ntar nasi disebut, ntar obat disebut Tuhan, ntar ini jadi Tuhan, ntar jadi. Karena mau cari Tuhan pakainya mata. Makanya akalnya disuruh berpikir biar kamu nemu tentang Tuhan. Nah, orang Islam pun kalau nggak nemu Allah Tuhan nggak selamat gitu loh. Jangan terus, saya kan anaknya orang Islam, saya mesti selamat. Yang jamin kamu selamat siapa? Oh itu kan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini kalau punya syarat ini, kalau nggak punya syarat ini bagaimana? Lah kalau pokoknya asal jadi anaknya orang Islam mesti selamat. Wah itu anaknya orang Yahudi protes semua sama Allah. Enak bener ya Allah, asal jadi anaknya orang Islam. Lah kenapa saya nggak dibikin jadi anaknya orang Islam? Jadi ibaratnya sebuah perlombaan nggak adil di dalam memberikan modal gitu loh. Kalau modalnya adil ya sama rata. Kalau mereka yang kafir-kafir itu wajib berpikir, kamu anaknya orang Islam juga wajib berpikir. Artinya tahu kebenaran bahwa Allah betul-betul Tuhan, nggak ada selain Allah yang Tuhan. Ini yang dituntut bahwa orang yang akan selamat syahadatnya di dunia sampai akhirat kecuali adalah orang yang ketika mengucapkan syahadat mulutnya mengucapkan, hatinya mengakui dan memahami. Kalau hatinya nggak sampai seperti itu bagaimana? Ya hanya selamat di dunia. Alamatnya apa? Alamatnya orang itu betul-betul mengakui kalau Allah itu Tuhan dengan berpikir. Alamatnya apa? Kan kita selama ini ikut bapak kita. Bapak kita ngomong Allah Tuhan, kita ikut. Guru kita ngomong Allah Tuhan, kita ikut. Nah, buktinya saya sudah nggak ikut-ikutan apa?
andai bapak kamu ngajak kamu pindah Kristen, kamu nggak ikut lagi. Itu artinya kamu nggak ikut. Kamu sudah mandiri dengan pendapat kamu sendiri. Kalau selagi kamu mempertahankan agama ini hanya karena bapak-bapak kamu, terus bapak kamu kok tahu-tahu ngajak kamu pindah Islam, kamu ikut nggak kira-kira? Ikut. Lah yang bahaya kapan? Yang bahaya ketika sakaratul maut. Sekarang kamu masih berkilah, wow, saya ngomong kuat, saya punya prinsip. Nanti prinsip itu akan diuji kapan? Ketika kamu sakaratul maut. Ketika masa yang mendesak, masa yang kritis, masa yang menentukan antara selamat dan enggak. Awalnya ibadah kamu mah boleh apa aja, tapi yang jadi penentuan detik-detik akhir ini. Ketika sakaratul maut datang, malaikat maut datang, maka Allah jadikan ujian terakhir untuk kita. Apa ujiannya? Allah jadikan iblis, Allah jadikan setan menyerupai orang tua kita, menyerupai guru-guru kita. Terus dia datang dengan mengatakan, nah, kalau kamu pengen selamat, jangan ucapkan la ilaha illallah. Kalau kamu pengen selamat, jangan akui Muhammad sebagai utusan Allah. Bisa bertahan nggak kamu di situ? Hah? Kalau kamu dasarnya memeluk agama itu karena pendapatnya orang tua tanpa mikir sendiri, kamu pasti ikut. Oke Pak, deal, salaman, saya ikut daripada saya nggak selamat. Karena dianggap orang tuanya telah mencapai keselamatan. Benar orang tuanya. Nah, di sini ujian kamu. Kalau kamu kok bisa mempertahankan, oh enggak, Allah tetap Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, maka kamu selamat sampai ke akhirat. Ini ujian penentuan lah. Ini dibangun dari sejak sekarang. Artinya dibangun bahwa kamu tahu betul-betul kebenaran Allah itu betul-betul Tuhan, Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Bukan, oh saya ngakui Allah sebagai Tuhan kan karena pendapatnya bapak saya. Saya ngakui Nabi Muhammad sebagai utusan karena pendapatnya bapak saya. Oh bukan, saya ngakui Allah Tuhan karena dalil. Saya ngakui Nabi itu Tuhan kan utusan Allah karena dalil, hingga fakta dan bukti itu nggak bisa ditolak. Faktanya menunjukkan Nabi Muhammad utusan. Faktanya menunjukkan Allah itu Tuhan. Maka kamu nggak bisa menolak apa yang jadi fakta. Kamu harus menerima apa yang jadi fakta dan kenyataan yang ada. Ini gunanya akal, kita disuruh digunakan untuk bisa menemukan kebenaran. Makanya kalau ada orang Islam kok ikut-ikutan, itu gobloknya luar biasa. Dalil adanya Allah nyata begini, jelasnya gede begini, kok masih ikut-ikutan? Kan nggak mikir belas, akalnya nggak jalan belas maksudnya. Nah kalau sudah akalnya nggak jalan, kamu cari guru yang bisa nuntun kamu menemukan kebenaran agama kamu. Bahwa agama Islam itu benar, buktinya apa? Ngaji. Kalau kamu ngaji, nanti diajari sama ulama. Ini loh caranya nemu dalil kalau Allah Tuhan nih. Yang namanya Tuhan sifatnya harus begini. Wujud, qidam, baqo, mukhalafah, qiyamu, binafsi. Itu Tuhan kriterianya harus punya sifat itu. Kalau nggak punya sifat itu maka dia bukan Tuhan. Setelah kamu tahu terus kontrol. Allah punya nggak sifat ini? Punya. Selain Allah punya enggak? Enggak punya. Begitu loh. Maka hanya Allah lah yang Tuhan, karena hanya Allah lah yang punya sifat-sifat ini. Itu berpikir ke arah menemukan kebenaran kalau Allah betul-betul Tuhan. Buktinya langit bumi segede gini kurang jelas apa? Kok masih agamanya ikutan? Jadi kalau kamu kok
Sekarang didatengin orang yang punya duit, kamu dikasih cek, ini Pulau Bali buat kamu. Enggak semiliar lagi enggak ini. Kasih sertifikat Pulau Bali buat kamu. Kamu masuk Kristen mau enggak? Pulau Bali buat kamu. Kamu ikut agama Yahudi, akui Nabi Isa Tuhan. Ikut enggak? Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa, udah sekarang ambil gergaji, potong lehernya. Ikut enggak? Kalau kamu sampai puncaknya, saya enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena bapak saya ajarannya ini. Kamu enggak selamat pendapat seperti itu. Kamu sampai mati kamu enggak selamat. Coba. Walaupun yakin. Allah Tuhan. Buktinya apa? Pokoknya bapak saya ini pendapatnya, mati kamu sangit. Bukan syahid, bukan. Karena kamu enggak tahu kebenaran. Kamu hanya ikut pendapatnya orang tua. Makanya waktu Fir'aun itu akhir hayatnya tenggelam, terus cekik mau mati nazar, terus dia ngucapin apa? Saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Maka dia mati setelah mengucapkan saya iman seperti apa yang diimani Bani Israel, maka dia enggak selamat matinya. Ulama berbeda pendapat. Apa alasan enggak selamatnya? Satu, mengatakan nyawanya sudah di tenggorokan. Dia mengucapkan dalam waktu yang sudah habis kesempatannya. Jadi walaupun dia mengucapkan itu tetap enggak selamat. Satu pendapat, dia mengucapkannya dengan taklid. Mengucapkannya pakai ikut-ikutan. Saya mengakui apa yang diakui oleh orang-orang semuanya. Lah apa yang diakui orang apa? Diakui orang-orang semuanya. Kalau dia ngomong saya ngakui Allah Tuhan, masih masuk kriteria dia. Artinya dia ketika menyatakan tentang keimanannya, ternyata disandarkan pada kepercayaannya orang banyak, bukan pada kebenaran sendirinya sendiri, bukan. Andai waktu itu Fir'aun ngomongnya saya iman Allah Tuhan, saya ngakui la syarikalah, masih dipertimbangkan. Tapi ketika akhir hayatnya ngomongnya malah, kalau saya percayalah yang orang banyak iman, saya percaya ada. Ini orang banyak imannya bagaimana? Kok hidup begitu? Sama dengan kamu, kalau kamu kok sampai mempertahankan diri mati, sembelih, hanya mengakui bahwa pokoknya saya mempertahankan apa yang dikatakan oleh bapak saya, maka kamu enggak selamat. Jadi kamu harus ketika kok sampai mati dalam agama Islam, kenapa kamu kok bertahan di agama Islam? Karena agama ini agama benar. Kalau saya lepas dari agama ini, saya tersesat. Begitu alasannya. Bukan kalau saya nggak ikut orang tua saya tersesat. Itu nggak benar pendapatnya. Jadi pendapat yang benar, kamu harus mengakui kalau saya lepas dari agama ini, saya nggak mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka saya ada dalam kesesatan. Jadi sesatnya saya bukan karena meninggalkan ajaran bapak saya, tapi sesatnya saya karena meninggalkan kebenaran. Ini yang harus kamu miliki. Artinya kamu harus melatih akal kamu agar kamu mandiri, tahu bahwa agama Islam itu benar. La ilaha illallah itu benar. Muhammad Rasulullah itu benar. Maka kamu sekarang mandiri dengan agama kamu tanpa ikut-ikutan sama orang tua. Dan ini yang dituntut. Artinya kamu dengan akal kamu bisa menemukan sebuah kebenaran yang nyata tentang siapa pencipta alam semesta dan siapa utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi harapan kita dengan mengikuti tuntunannya para ulama,
kita bisa sampai pada keselamatan, bisa sampai kepada menemukan puncaknya kebenaran hingga bisa membawa kita selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Lalu sampai dikatakan karena tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Islamnya seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi belum mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Maknanya belum mengakui, belum bisa menyatakan kebenaran la ilaha illallah. Mulutnya ngomong la ilaha illallah tapi enggak ngerti kebenaran la ilaha illallah, maka itu belum selamat sampai ke akhirat. Lah orang yang seperti itu bagaimana? Maka di akhirat nanti sholatnya tidak sah, wudunya tidak diterima, kawinnya tidak diterima, semua amal ibadahnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syahadatnya tidak diterima oleh Allah. Syahadatnya hanya membawa keselamatan di dunia. Akalnya nggak bisa menemukan kalau Allah betul-betul punya sifat ketuhanan. Ini yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai diri kita dan keluarga kita serta anak-anak kita berada dalam kondisi seperti ini. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, jaga diri kita agar kita bisa selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naron, itu yang harus saya jaga apanya? Harus dijaga dari neraka yang selama-lamanya. Ini penjagaan yang paling utama gitu loh. Kalau neraka yang enggak selama-lamanya mungkin saja terkena, orang terpeleset, tapi jangan sampai anak istri kita, sampai diri kita masuk dalam kelompoknya orang yang tersentuh api neraka yang selama, karena kamu nggak akan keluar lagi. Kalau sudah tersentuh api neraka yang selama-lamanya, seseorang nggak akan keluar lagi. Ini yang perlu kita khawatirkan. Nah itu yang bagaimana bahayanya kalau kita berada dalam kebodohan, tidak mengakui tentang ketuhanannya Allah dan tidak mengakui tentang keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita mengetahui 2 kalimat syahadat serta mengetahui maknanya sekalian agar semua amal kita diterima oleh Allah. Salatnya diterima, puasa diterima, syahadat diterima, haji diterima, zakat diterima, semua amal kita diterima. Syaratnya mengakui lisannya Allah sebagai Tuhan dan hatinya mengakui kebenaran la ilaha illallah. Maka semua ini ada dalam kitab Kifayatul Awam. Kalau kamu mau membaca kitab otentiknya atau kitab orisinilnya, ada dalam kitab-kitab Tauhid, kitab As-Sanusiyah, kitab Kifayatul Awam, kitab Dasuki, kitab Nurul Dolam, kitab Tijan Durori, semua menjelaskan bagaimana pentingnya seseorang mengakui kebenaran la ilaha. Oleh karena itu, wahai saudaraku muslim, mari kita giatkan dalam mengajarkan ilmu akidah kepada keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita. Karena banyak sekali orang mengaku beragama Islam tapi tidak tahu asalnya sah disebut sebagai orang Islam. Kamu tanya keluar coba. Pak, kamu kok jadi orang Islam asalnya gimana? Gimana? Kamu jadi orang Islam sebabnya apa? Sebabnya apa? Karena orang tuanya Islam. Itu rata-rata begitu. Saya jadi orang Islam karena orang tua saya. Itu nggak ada hubungannya. Ini rata-rata orang Islam kalau kamu tanya jawabnya begini. Kenapa kamu jadi orang Islam? Karena bapak saya Islam. Alah, apa hubungannya? Emang agama keturunan?
Kalau agama keturunan, sedunia Islam semua. Sedunia anaknya siapa? Orang Islam. Anaknya orang Islam. Nabi Adam sih Alaihissalam. orang Islam. Sama Kalau agama itu keturunan, sedunia harusnya Islam. Islam semua. Jadi asalnya kamu jadi orang Islam bukan karena bapak kamu Islam, tapi asalnya kamu jadi orang Islam karena kamu mengucapkan 2 kalimat, maka kamu jadi orang Islam. Kalau kamu anaknya orang Islam, tapi kamu nggak pernah ngucapin 2 kalimat syahadat, maka kamu nggak jadi orang Islam. Bapak kamu nabi sekalian. Kok kiai? Kecil kiai. Bapak kamu nabi sekalian, kamu nggak ngucapin 2 kalimat syahadat, kamu nggak jadi orang Islam. Jadi kamu sekarang jadi orang Islam bukan karena bapak kamu, bukan. Kamu sekarang jadi orang Islam bukan karena pendahulu kamu, bukan. Karena kamu telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kamu bersaksi tentang ketuhanannya Allah dan kamu bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka kamu jadi orang Islam. Asalnya sah disebut orang Islam yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan selamat di dunia dan disertai mengerti maknanya, maka dia akan selamat sampai di akhirat. Kalau sampai nggak ngerti ini, syahadat cuma diucapkan di mulut, hatinya nggak mengetahui kebenaran la ilaha illallah, maka dia hanya selamat di dunia, tidak selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan petunjuk agar hati kita menjadi terang, hati kita menjadi gamblang, hati kita bisa meyakini kebenaran la ilaha illallah dan kebenaran Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita diterima oleh Allah syahadatnya di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Insyaallah kita teruskan yang akan datang bicara tentang maknanya 2 kalimat syahadat yang harus kita akui di dalam hati. Seperti apa sih pengakuan 2 kalimat syahadat yang harus muncul dalam, kalau dalam lisan kan sudah kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang harus muncul di hati saya apa pengakuannya hingga saya selamat sampai nanti di akhirat. Kita akan kaji yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana Rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasbih walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.